Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Jamilah Garderan, PM 1301191901030. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks dan juga meningeal signs. Halo deh, perkenalkan nama saya Alfa sebagai dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pengecekan refleks pada adik. Yang pertama adalah pengecekan physiological reflex. Badannya dirilekskan aja ya dek. Iya. Baik, pemeriksaan pertama yaitu physiological reflex, dimulai dari biceps reflex pada pasien. Pertama mencari tendonnya dulu sekitar 2 jari di atas, lalu diketuk dan respons yang diharapkan adalah fleksi retan pasien. Selanjutnya, tangan kirinya juga agar dapat dibandingkan kedua sisi. Relax aja deh. Baik, selanjutnya dilakukan pengecekan triceps reflex, yaitu diketuk pada bagian olecranon, di atas olecranon maksudnya. Oke, baik. Selanjutnya yang sebelah kiri juga. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan brachioradialis reflex. Saya akan memukulnya sekitar di sepertiga distal dengan pasien. Oke. Ya. Relax ya dek. Oke. Sebelah kiri juga efek yang respons yang diharapkan adalah supinasi dari tangan pasien. Ini di relax ya dek. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan refleks di bagian lower limbs. Yang pertama untuk knee reflex, patella reflex atau knee jerk reflex. Oke. Akan diketuk di patella tendon. Oke. Di sebelah sini juga. Ya, baik. Refleksnya masih normal karena terjadi ekstensi. Selanjutnya saya akan mengecek refleks pada Achilles tendon. Refleks yang diharapkan adalah kakinya seperti menendang tangan saya yang menahan. Ya, baik. Sebelah sini juga. Ya, baik. Baik, pengecekan fisiologis refleksnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pengecekan pathological reflex. Yang pertama adalah mengecek Babinski sign. Mengecek Babinski sign pada kaki pasien menggunakan ujung yang tumpul ditarik secara mengarah sedikit ke medial, namun tidak mengenai jari pasien. Bersama juga. Ya, baik. Apabila positif itu harusnya terjadi dorsal fleksi dari jempol dan juga plantar fleksi dari jari-jari lainnya. Namun pada pasien masih normal. Selanjutnya untuk pengecekan Chaddock sign, yaitu di bagian dorsum. Semoga. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan Oppenheim sign, yaitu pada pasien di bagian tulang keringnya, disusuri gitu. Di sebelah sini juga.
baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan gastrocnemius sign, yaitu pada betis pasien ditekan. Ya. Respons yang jika positif masih sama, yaitu ekstensor dari plantar. Lalu setelah itu adalah pengecekan Schaeffer sign, yaitu ditekan pada bagian Achilles tendonnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengecekan Rossolimo sign. Pada Rossolimo ini akan saya ketuk di bagian ball of foot ya, ball of foot. Oke, normal sebelah sini. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengecekan Mendel reflex, yaitu kebalikannya. Sekarang di sebelah sini, sebelah dorsum juga. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan Hoffmann-Tromner. Ini akan saya angkat jarinya, ini yang Hoffman-nya. Lalu untuk Tromner itu tekuk ke bawah seperti ini, direlaks aja deh. Ini yang Hoffman-nya, Tromner seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan primitif refleks. Yang pertama yaitu glabellar reflex. Nah, jadi pada pasien akan saya ketuk di bagian sini sebanyak 8 kali, dan apabila positif pasien akan terus mengikuti ritmenya lebih dari ketukan ke-8. Oke, pada pasien masih normal karena pasien sudah tidak mengikuti ritme ketukan sebelum 8 ketukan. Selanjutnya saya akan mengecek palmomental reflex pada pasien, yaitu saya akan menggores pada tangan pasien, dan saya juga akan mengecek respons pada bagian mental pasien. Apabila positif saat saya gores, maka pada bagian mentalnya akan berkerut. Baik, pada pasien masih normal. Selanjutnya saya akan mengecek snout reflex, yaitu akan saya ketuk pada antara upper lip dan juga hidung pasien, dan apabila positif nanti bibir pasien agak menggedut gitu ya, mencucu gitu. Oke, pada pasien masih normal. Selanjutnya saya akan mengecek grasp reflex. Jadi pada tangan pasien akan saya bila positif, refleksnya itu adalah akan menggenggam tangan dari pemeriksa, namun pada pasien masih normal. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke pemeriksaan meningeal signs. Yang pertama adalah untuk mengecek knuckle rigidity. Jadi saya akan pastikan dulu kepala pasien
relax aja deh kepalanya, lehernya, dan akan saya gerakan ke kanan kiri untuk mengecek bahwa lehernya tidak kaku. Nah, untuk pengecekan knuckle rigidity ini akan saya angkat kepala pasien, dan ini ditahan dan saya angkat. Apabila dapat mengenai bagian sternum, maka pasien masih normal dan tidak mengalami knuckle rigidity. Oke, baik. Dan pengecekan ini juga bisa sekalian dilakukan untuk mengecek Babinski sign 1, yaitu dengan melihat apakah saat dinaikin kepalanya tungkai pasien ada yang ikut terfleksi. Ya, pada pasien masih normal. Oke, itu untuk yang Brudzinski pertama sudah sekalian dicek bersama dengan knuckle rigidity. Lalu selanjutnya akan saya cek yaitu Kernig sign. Nah, untuk Kernig sign dapat dilakukan bersamaan dengan mengecek Brudzinski 2. Nah, ini pada kaki pasien akan diangkat, lalu ditekuk juga 90 derajat, dan saat dinaikkan apabila dapat melebihi 135 derajat maka pada pasien masih normal. Dan untuk Brudzinski 2-nya dapat dicek apakah tungkai satunya lagi ikut bergerak atau tidak. Oke, yang ini juga. Ya, baik. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu pengecekan Brudzinski 3, yaitu akan saya akan saya tekan di bagian zigomatik, dan lengan pasien akan saya tekuk agar pengecekan dapat terlihat lebih signifikan. Apabila saya tekan dan lengannya mengalami fleksi, berarti itu positif. Oke, pada pasien masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan Brudzinski 4. Di Brudzinski 4 ini akan saya tekan pada bagian suprapubikal area. Terus ya ceknya. Dan untuk menghindari false positif dari pengecekan, saya akan memastikan pasien sudah berkemih terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan. Ya, baik. Masih normal ya, karena apabila positif saat ditekan maka kakinya akan terfleksi. Selanjutnya itu untuk Brudzinski 4. Yang terakhir adalah Lasek test. Lasek test ini saya akan mengangkat kaki pasien, dan apabila dapat terangkat lebih dari 70 derajat tanpa kesakitan, berarti itu masih normal. Oke. Dan yang sebelah sini juga. Ya, dapat terangkat lebih dari 70 derajat tanpa kesakitan, berarti masih normal. Baik deh, pemeriksaannya sudah selesai deh. Terima kasih. Baik dok, sekian pemeriksaan reflex, mulai dari physiological reflex, pathological reflex, juga termasuk dari primitive, yang termasuk juga primitive reflex, dan juga knuckle rigidity. Maksud saya meningeal signs dari pasien, dan pemeriksaannya hasilnya masih normal. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.